Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden dan wakil presiden ke istana. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Selain mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua partai politik, termasuk anggota Kabinet Merah Putih. Pemirsa, kini kita ke informasi lainnya. Acara Music Zone Ramadan Coastic berlangsung meriah di Anjungan Saridah, Jakarta Pusat. Event yang berkolaborasi dengan brand air mineral ini menjadi hiburan sekaligus teman ngabuburit masyarakat dengan penampilan utama dari Cakrakan. Ratusan pengunjung memadati Anjungan Sarinah untuk menikmati hiburan musik secara langsung dalam suasana Ramadan. Di tengah kemeriahan musik dan penonton selama menunggu waktu berbuka, Aqua hadir untuk ademkan suasana dan jadi pilihan tepat untuk melepas dahaga saat waktu berbuka tiba. Selain sebagai hiburan, acara ini juga jadi momen silaturahmi sekaligus ruang berbagi energi positif bagi para penonton dari berbagai kalangan. Antusiasme juga terlihat di booth Aqua, tempat pengunjung berinteraksi dan berfoto di foto booth. Kehadiran Aqua di acara ini juga ditandai dengan adanya kemasan khusus edisi Ramadan. Label dengan desain spesial bertema Ramadan dan tagar menarik jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Label kemasan ini dihadirkan sebagai simbol kesejukan dan teman adem Ramadan. Dengan mineral alami dari sumber air pegunungan yang memberikan sensasi dingin meskipun tidak didinginkan. Jadi kesan musik kali ini adalah pertama kali buat aku karena aku itu memang suka dengan acara-acara festif dan juga alhamdulillahnya ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, juga ada ngabuburitnya ya. Sediain Aqua karena Aqua dengan kolaborasi acara musik ini, dan aku percaya bahwa Aqua ini adalah teman adem Ramadan buat aku dan juga semuanya. Seru banget acaranya, terus juga bisa ketemu sama artis-artis favorit, terus juga musik-musiknya juga enak didengar, terus penting banget sih Kak, karena kan kalau misalnya ada konser atau misalnya ada acara kayak gini kan kita pasti teriak-teriak kan, nah itu seret tuh, jadi bisa dikonsumsi ini nih, minum. Melalui hiburan musik dan gaya hidup sehat dengan Aqua, Music Zone Ramadan Coastic jadi pilihan ngabuburit yang menyenangkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Dede Rudi, iNews melaporkan. Akibat Iran memblokir Selat Hormuz, untuk sementara Indonesia tidak akan mengimpor migas dari Timur Tengah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan mengimpor migas dari Amerika Serikat. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak dan gas alam dunia melonjak. Sejak Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah naik hingga 12% atau 78,2 juta dolar Amerika Serikat per barel. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz.
Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan migas nasional selama Selat Hormuz ditutup. Salah satunya tidak mengimpor minyak mentah dari negara Timur Tengah dan dialihkan dari Amerika Serikat. Kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlangsung. Iran juga masih menutup Selat Hormuz dan belum ada kepastian kapan akan kembali dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi menyebut langkah Indonesia mengimpor minyak mentah dari Amerika akan membuat posisi Indonesia semakin kurang beruntung. Nursi juga menyebut dengan impor minyak mentah dari Amerika rentan menekan kedaulatan Indonesia. Kita tidak mengambil dari Saudi Arabia. Kita tidak menggunakan Selat Hormuz untuk minyak. Kita ngambil dari Amerika. Ya, coba lihat. Anda dapat dolar dari mana untuk beli minyak dari Amerika? Kan artinya Anda harus menciptakan dolar. Dari mana? Nah, di situ kan kelihatan ketika Anda butuhkan dolar, Anda mau tidak mau masuk ke dalam struktur ekspor. Ketika masuk ke dalam ekspor, ada dua di dalamnya. Anda mengekspor barang mentah, atau katakan hilirnya dipegang oleh mereka, ditambah lagi dengan problematik payment system. Itu artinya Anda kejebak dalam dua hal. Anda kejebak fiskal, Anda kejebak moneter, Anda juga kejebak yang namanya di IT. Nah, di situ kelihatan struktural fundamental Anda ketekan, struktural fungsional Anda tertekan. Sudah muncul istilah saya, rentan kedaulatan. Di tengah kebijakan penutupan ruang udara di Timur Tengah, ratusan jemaah umroh akhirnya dapat tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu, masih banyak jemaah umroh yang tertahan belum dapat kembali ke tanah air. Ratusan jemaah umroh ini bisa bernafas lega lantaran akhirnya bisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan sehat dan selamat. Mereka tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang terbang langsung dari Jeddah, Saudi Arabia. Di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Mereka dapat tiba ke tanah air karena penerbangan yang digunakan langsung dari Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi ke Soekarno-Hatta, Tangerang. Meski begitu, data Kementerian Haji dan Umroh mencatat masih ada 58.000 jemaah umroh yang tertahan kepulangannya akibat pesawat yang akan digunakan kembali ke tanah air membatalkan penerbangan. Bun Sunardi, jamaah umroh asal Banyumas, mengatakan kepulangan mereka dipercepat lantaran imbas konflik antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Karena jadwalnya sesuai schedule, alhamdulillah biro jasanya juga berarti bagus gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja. Nggak sempat tertunda, Bu? Nggak sama sekali. Di bandaranya bagaimana di sana, Bu? Aman-aman aja, apalagi terakhir pulang ini malah lebih cepat. Lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tak hanya dari Timur Tengah menuju Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ada pembatalan penerbangan. Tercatat sampai hari Selasa sore ada 15 penerbangan dibatalkan sehingga ada total 60 penerbangan selama 4 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.